Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Para sahabat-sahabat yang semoga dirahmati Allah, dalam kita melaksanakan ibadah di bulan puasa, salah satu hakikat dari berpuasa adalah untuk menumbuhkan kepedulian atau kepekaan sosial. Puasa diyakini mampu untuk membangkitkan atau meningkatkan kepekaan sosial kita kepada sesama manusia. Maka orang-orang tua kita zaman dahulu sering menyuruh kita untuk membawa jajan ke masjid, ke musola untuk takjil ataupun sebagai sarana untuk berbuka bagi orang-orang yang menunggu datangnya waktu maghrib. Itu salah satu bentuk kepedulian, karena Rasulullah SAW juga menganjurkan di bulan puasa ini kita untuk lebih banyak bersedekah dan memperbanyak memberi kepada sesama manusia. Namun sebetulnya bentuk kepedulian itu bukan cuma hal yang sifatnya memberi seseorang dengan barang berupa makanan ataupun hal-hal yang sifatnya materi lainnya. Namun juga bisa dalam bentuk kepedulian yang sifatnya adalah upaya kontrol terhadap fenomena sosial, hal-hal yang tidak pas di tengah masyarakat, yang kira-kira tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Nah, seseorang yang melihat itu adalah sebuah hal yang bisa membawa madharat, kemudian menunjukkan sikap untuk mencegah, ngandani, nyengeni, itu juga adalah sebuah bentuk kepedulian, tetapi dalam wujud yang lainnya, bukan berupa materi. Dan kepedulian-kepedulian semacam itu yang justru saat ini sudah banyak luntur. Dulu ketika kita masih kecil, saya masih ingat pernah dijewer oleh Mbah Hafil, pernah dipendelii sama Mbah Jazuli, ya, atau pernah disengeni, disentak-sentak sama Kajiwoh atau Haji Abdullah Fajari. Itu adalah bentuk-bentuk kepedulian mereka terhadap sikap-sikap kita yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat. Nah, hal semacam itu, para sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, itu memang sekarang sudah jarang berlaku di masyarakat, karena memang untuk melakukan hal seperti itu dibutuhkan beberapa hal yang saat ini mungkin jarang orang yang memiliki. Yang pertama, adanya keberanian untuk mengungkapkan atau menyampaikan sesuatu dan memperingatkan orang lain, atau bahasa kita lebih umum itu gujih, gujih ngelekke, gujih ngandani. Nah, hal ini kadang orang-orang lebih banyak untuk memiliki sikap membiarkan maurake, karena ada rasa ora kepenak, kemudian nggone ndak marake gebrek. Mereka lebih menghindari hal-hal semacam ini, atau kadang melihat wah wong kae ndelok keluargane si Anu atau masih keturunan Bani Quraisy atau Bani Israel umpamanya kayak gitu. Maka kita lebih bersifat mendiamkan apa ora timbang gebrek, sehingga kalau kita lihat dalam level nahi mungkar itu tingkatnya masih adaful iman. Kemudian yang kedua, ada muncul kekhawatiran kalau nanti orang-orang seperti itu itu nanti akan dimusuhi banyak orang, karena di tengah masyarakat kita ada sebutan untuk orang-orang semacam itu yang diberi titel yakni wong kukong, Nah, kalau orang sudah disebut sebagai orang yang kukong, maka cap negatif akan melekat pada orang tersebut. Padahal orang-orang seperti itu tujuannya baik, mereka gujih ngadain semacam ini semacam itu, karena barangkali orang tuanya juga tidak memperingatkan, orang tuanya itu abai, tidak memberikan peringatan ataupun ngandani bahwa ini itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, semacam itu. Kemudian yang ketiga, ada juga resiko yang barangkali
akan menimpa dia ketika dia bersikap seperti itu ya. Niatnya ngandani tapi malah didi molo. Kita masih ingat dalam ingatan kita beberapa kejadian yang viral beberapa waktu yang lalu ya. Ada video, ada anak muda yang berpacaran ning teras masjid, kemudian diperingatkan oleh marbotnya masjid itu ya. Marbotnya sudah tua ternyata. Nah, bocah dieleke malah dilawan ya, malah dantem, dan marbotnya itu yang sudah tua meninggal ya. Padahal dia cuma ngeleke, nah kalau pacaran jangan di masjid rapi, tapi malah dipukul. Itu videonya ya beberapa waktu lalu sempat viral. Nah, karena memang saat ini orang-orang cenderung bersikap itu melihat yang ada di yang dia lihat baik di media sosial maupun di tayangan-tayangan yang lainnya. Sehingga ketika dieleke, kadang sikapnya yang video itu kalau orang disengeni maka sikapnya justru melawan atau sikapnya justru membela diri, bukan kemudian anut maupun patuh kayak kita zaman dahulu ya, ketika disengeni ataupun dimarin sama orang-orang tua kita saat itu. Nah, maka mari kita tingkatkan kepedulian kita, bukan cuma sekedar peduli sesama, memberikan jajan, memberikan makanan, memberikan zakat kita, memberikan sedekah kita, tapi juga ada bentuk kepedulian lain yang juga ya perlu kita tingkatkan kepada sesama dalam rangka menata masyarakat menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian, semoga memberikan manfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila muthoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.